Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa alkohol. Alkohol memiliki rumus molekul CnH2n tambah 2O atau CnH2n plus 1OH. Kemudian gugus fungsinya adalah OH. OH ini disebut dengan gugus hidroksil. Ya, hidroksil. Kemudian sebelum kita masuk ke tata nama alkohol, kita lihat dulu ada 3 jenis alkohol. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C primer. Apa itu C primer? C yang mengikat satu atom C lainnya. Nanti kita lihat pada contoh. Kemudian alkohol sekunder sama seperti pada alkohol primer, tetapi dia gugus OH-nya terikat pada C sekunder. Sedangkan alkohol tersier yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C tersier. Nah, contoh misalnya ini. Contoh pertama, kita lihat C yang mengikat gugus OH. Ini dia kan? Ya. C yang mengikat gugus OH-nya ini kalau kita lihat adalah termasuk jenis C primer. Kenapa? Karena dia mengikat satu atom C lainnya. Berarti ini jenisnya adalah alkohol primer. Ya, yang pertama berarti alkohol primer. Oke, yang kedua, kita lihat kita lihat C yang mengikat gugus OH-nya. Ini dia. Kalau kalian lihat ini ada yang kurang, seharusnya hanya berapa? Ingat, satu atom C punya 4 tangan. Ini sudah terikat pada C ini ya, berarti kurangnya 3, berarti itu untuk si H. Berarti hanya ada 3, CH3. Sekarang kita lihat jenis alkoholnya apa ini. Perhatikan C yang mengikat gugus OH, ini dia. C-nya mengikat C-nya mengikat 2 atom C lainnya. Berarti jenis C-nya adalah C sekunder. Berarti alkoholnya adalah alkohol sekunder. Ya, ini alkohol sekunder. Oke. Sekarang yang ketiga, kalian perhatikan yang ketiga. Perhatikan C yang mengikat gugus OH. Ini dia C-nya. Lihat ada berapa tangan di C-nya. Mengikat berapa atom C lainnya? 1, 2, 3. Berarti jenis C-nya adalah C tersier. Artinya alkohol ini bersifat alkohol, jenisnya adalah alkohol tersier. Ya, ini berarti alkohol tersier. Nah, inilah 3 jenis alkohol. Kalau alkohol primer, dia terikat pada atom C primer. Kalau alkohol sekunder, OH-nya terikat pada C sekunder. Ini C sekunder, Ibu kasih keterangan. Ini C sekunder primer. Primer Ibu tandai dengan angka 1. Kemudian ini adalah C tersier. Ya, jadi yang kalian perhatikan adalah C yang mengikat gugus OH-nya. Sekarang kita ke tata nama alkohol. Untuk memberi nama alkohol bisa dengan nama IUPAC, bisa dengan nama trivial. Kalau IUPAC itu adalah nama internasional, yaitu namanya adalah alkanol. Jadi akhiran ol. Sedangkan dengan trivial itu adalah nama lazim, namanya adalah alkil alkohol. Untuk nama IUPAC, sebelum di video sebelumnya Ibu sudah mengingatkan kembali kalian bahwa harus hafal kembali deret homolog alkana, nama dasar dari alkana. C3 itu adalah propana, C6 heksana, C9 nonana. Jadi pada alkohol nama rantai induknya adalah akhiran ol, tinggal mengganti nama alkana dengan akhiran ol. Contoh C9 nonana jadi nonanol, C6 heksana jadi heksanol, C4
butana jadi butanol. Jadi hafal kembali ya deret homolog alkananya. Sekarang kita ke rantai lurus. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa rantai karbon itu ada dua, ada rantai lurus, ada rantai bercabang. Cara memberi namanya juga berbeda. Untuk rantai lurus ini lebih sederhana. Kita hanya cukup menuliskan posisi OH-nya di nomor berapa, dilanjutkan dengan nama rantai induk. Ingat, dalam memberi nomor dimulai dari nomor satunya dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Contoh, ini dia ada dua contoh yang sudah Ibu tuliskan. Ini contoh pertama. Kita beri nomor dulu rantai induknya. Ini dia rantai induknya, ya kan? Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan OH, berarti dari kanan nomor satunya. 1, 2, 3. OH-nya terletak di C nomor 1. Berarti namanya adalah 1 propanol. 1 karena posisi OH di C nomor 1, propanol karena C-nya ada 3. Jadi propanol, 1 propanol. Soal kedua, ini dia. Kalau kalian lihat, ya kan? Ini rantai induknya ini yang lurus, rantai lurus ini dia. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti nama rantai induknya 4, C4 butanol. Kita beri nomor. Nomor dimulai dari kiri atau dari kanan? Lihat yang paling dekat dengan OH. Ya, dari kiri. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita beri nama. OH di posisi C nomor 2, berarti 2. Butanol, C-nya ada 4, berarti dituliskan dengan butanol. Jadi namanya adalah 2 butanol. 2 dari posisi OH-nya di C nomor 2, butanol, karena rantai induknya C-nya ada 4. Sekarang rantai bercabang. Untuk rantai bercabang ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 11. Kita ulang sedikit. Untuk rantai bercabang ini berlaku untuk semua gugus fungsi ya. Pertama, kalian harus menentukan dulu rantai induknya, atau disingkat nanti seterusnya RI ya, Ibu singkat dengan RI. Tentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang harus ada gugus fungsinya. Karena alkohol berarti rantai induk harus ada OH. Rantai terpanjang yang ada OH-nya. Kemudian setelah itu di luar rantai induk, itulah yang disebut dengan cabang, atau istilahnya adalah alkil. Nanti kita ulang kembali apa itu alkil. Kemudian langkah selanjutnya beri nomor rantai induk. Nah, untuk pada rantai bercabang, untuk memberi nomor, yang pertama, prioritas pertama adalah yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Ya, yang pertama dekat dengan gugus OH. Kalau dia sama, kiri dan kanan sama nomornya, berarti nanti kalian lihat yang paling dekat dengan cabang yang mana, dari kiri atau dari kanan. Kalau ini juga sama, maka nanti kalian mulai dari yang paling dekat dengan cabang yang besar. Maksudnya misalnya etil sama metil, itu lebih besar etil, berarti nomornya dimulai dari yang paling dekat dengan etil. Nah, ini dalam memberi nomor. Kemudian beri nama. Nah, memberi namanya urutannya adalah yang pertama nomor cabang yang kalian tulis, kemudian nama cabang, kemudian nomor gugus fungsinya, kemudian baru nama rantai induknya. Nomor gugus fungsi berarti karena kita membahas tentang alkohol, berarti posisi OH-nya di nomor berapa. Kemudian nama rantai induknya ya sesuai dengan yang tadi kita bahas, akhiran ol. Sekarang kita lihat apa itu alkil atau yang disebut juga dengan cabang. Oke. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Ini juga sudah dipelajari di kelas 11, Ibu mengulang lagi supaya kalian kembali ingat. Alkil adalah alkana yang kehilangan satu H, namanya akhiran il. Ada beberapa bentuk alkil atau cabang. Yang pertama metil. Metil itu C-nya 1. Metana jadi metil. Ya, jadi CH3 tangan ini untuk rantai induk. Karena C-nya 1 cabangnya berarti metil. Kalau 2, ini dia C2H5 tangan untuk rantai induk. Atau kalau C2H5-nya mau dijabarkan jadi CH3 CH2 tangan untuk rantai induk. Ini etil.
Kemudian propil. Propil ini bentuknya ada dua bentuk cabangnya. Yang pertama adalah rantai lurus. Ini CH3H7 ya, bisa ditulis C3H7. Kalau mau dijabarkan bisa seperti ini nanti. Ibu tuliskan di sini. CH3, CH2, CH2. Kemudian tangan. Ya. Ini disebut juga dengan propil. Kalau dia rantai lurus, ini adalah propil. Kemudian bentuk yang kedua ini dia. Bentuk kedua seperti menyiku. 1, 2, 3. Kemudian ini tangan. Ini disebut isopropil. Jadi cabang propil itu ada dua bentuknya. Yang pertama rantainya lurus. Kemudian yang kedua isopropil seperti ini. Kemudian untuk butil ada 4 bentuk cabang. Yang pertama adalah rantai lurus. Jadi ini dia 1, 2, 3, 4. Namanya adalah butil. Ini tangan untuk ke rantai induk. Kemudian isobutil. Bentuk isobutil seperti apa? Ini dia. Lurus, kemudian ada cabang di nomor 2. Kemudian ini tangan untuk ke rantai induk. Ini bentuk dari isobutil. Kemudian yang mana lagi? Yang sekunder butil. Mana bentuk sekunder butil? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Bentuknya menyiku ya. Ini kenapa disebut sekunder? Karena C yang terikat pada rantai induk bersifat sekunder. Ini dia, mengikat 2 C lainnya. Jadi bentuk C sekunder butil ini dia. Ya. Sekunder butil. Sekarang yang terakhir adalah tersier butil. Tersier butil seperti apa bentuknya? Ini dia. Tersier butil. Nih, C yang terikat pada rantai induk mengikat 3 atom C lainnya, makanya disebut tersier butil. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari alkil atau cabang. Alkil itu ada di luar rantai ini. Kita ke contoh soal. Ada 6 senyawa alkohol ini. Kita coba beri nama satu persatu. Nomor 1 kita lengkapi dulu hanya. Ini C, satu tangannya berarti hanya 3. 1, 2, 3 sudah 3 tangannya berarti CH. 1, 2, 3 juga sudah 3 berarti hanya 1. Ini C-nya tangannya baru 1 berarti ini CH 3. Nah sekarang kita memberi nama. Langkah pertama kalian harus menentukan dulu yang mana rantai induknya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang punya gugus OH. Kira-kira yang mana? 1, 2, 3, 4. Ke bawah 1, 2, 3, 4 juga sama. Berarti kita ambil aja yang rantai lurus ya. Ya, ini dia rantai induknya. Ada gugus OH kan terikat pada rantai induk? Iya. Nah, inilah yang ibu kotakin, ini rantai induk. Kemudian langkah selanjutnya, di luar induk ini yang disebut dengan cabang. Mana yang cabang? Nah, ini dia. Cabang. Nama cabangnya apa ini kalau CH3? Tadi apa namanya? Metil, ya kan? Ini adalah gugus OH-nya, gugus alkoholnya. Sekarang apalagi langkah selanjutnya? Beri nomor. Bagaimana cara memberi nomor? Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Di nomor berapa? Dari kiri atau dari kanan yang paling dekat dengan gugus OH. Dari kiri 1, 2, 3. Dari kanan 1, 2. Berarti dekat dari kanan ya. Nomor satunya dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita beri nama. Nama dimulai dari nomor cabangnya. Cabang di nomor berapa? 3. Berarti namanya 3 metil. Ya kan? 3 metil. Kemudian cabang cuma ada 1 ya. Jadi 3 metil baru rantai induk. Rantai induknya, jangan lupa posisi OH-nya di nomor berapa? Nomor 2. Berarti 3 metil 2, posisi OH di C nomor 2, baru nama rantai induk. Ada berapa C-nya? 4. Berarti kalau 4 namanya adalah butanol. Jadi 3 metil 2 butanol. Nah, inilah dia nama senyawa karbon senyawa alkohol nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 kalau kalian lihat itu
itu mana rantai induknya? Tentukan dulu yang mana rantai induk. OH-nya belum dilengkapi, ini kita lengkapi dulu. CH3 ya, 1 2 3 sudah 3, berarti CH 1 2 3, berarti satu lagi untuk H 1 2, baru 2 tangannya, berarti hanya 2, kemudian OH. Sekarang kita tentukan yang mana rantai induknya. 1 2 3 4, ini juga yang lurus sepertinya. Ke bawah juga bisa 1 2 3 4, juga sama 4. Tapi kita ambil aja yang mudah ya, yang lurus. Nah, ini rantai induknya. Oke, sekarang di luar induk itu yang disebut dengan cabang. Berarti ini dia cabangnya. 1 2. Ada 2 cabang. Sama anak, cabangnya adalah kebetulan sama-sama metil. Ini juga metil. Sekarang kita beri nama. Kita beri nama senyawa ini. Cabang di nomor, maaf, belum kita kasih ini ya, nomor ini. Nomor dimulai dari mana? Kiri atau dari kanan? Ya, dari kiri, yang paling dekat dengan gugus OH. 1 2 3 4. Baru kita beri nama metil di nomor berapa? 2 dan 3, berarti 2,3. Tuliskan nomor cabangnya. Karena metilnya sama, berarti kita beri awalan di. Jadi kalau cabang yang sama, itu diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Karena 2 berarti kita beri awalan di. 2 3 di metil. Kemudian rantai induknya. Rantai induknya OH-nya di nomor berapa? 1, berarti 1 ada 4, berarti 1 butanol. Nah, inilah nama dari senyawa alkohol yang kedua. Soal ketiga. Seperti tadi, kita tentukan dulu yang mana rantai induknya. Kita lihat 1 2 3 4. Yang lurus 4. Kalau ke bawah 1 2 3. Nah, ini jangan lupa kalian lihat, ini adalah C3H7. Jadi di dalam sini ada 3C. Jadi kalau kita mau jabarkan ini, kita jabarkan ya, ini C3H7-nya 1 2 3 4. Ada 3 C-nya, 1 2 3. Jadi ada 3 ke bawah ya. Oke. Nah, ini sebenarnya rantainya, OH-nya di sini ya. OH-nya. Nah, mana rantai induknya? Ya, yang ke bawah ya kan, dari sini. Nah, ini dia. Inilah rantai induk dari senyawa alkohol ini. Kita lengkapi hanya CH3C. Ini sudah 3, satu lagi. Ini juga sudah 3, satu lagi. Ini baru 1, berarti hanya 3. Ini baru 2, berarti CH2. Baru 2 tangannya CH2. Yang C terakhir 1, berarti hanya 3. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, sekarang baru kita lihat yang mana yang cabang. Yang cabang adalah di luar induk adalah cabang. Nah, ini dia cabangnya. Ternyata hanya ada 1 cabang. Ya kan? Ternyata hanya ada 1 cabang. Nomor dimulai dari atas atau dari bawah ini? Nomor dimulai dari atas atau dari bawah? Kita lihat yang paling dekat dengan OH. OH-nya di atas ya. 1 2, berarti dari atas kita mulai. 1 2 3. Ini 4, C5, C ke-6. Nah, baru kita beri nama senyawa alkohol ini. Posisi cabang C, ini metil, cabangnya adalah metil ya. Oke, di nomor berapa metilnya? Di nomor 3. Berarti 3 metil, cabangnya cuma ada 1 metil, 3 metil. Kemudian sudah tidak ada cabang lagi, baru ke rantai induk. Rantai induknya kita ke contoh soal. Yang pertama, ada rantai karbon, ada senyawa alkohol. Kita lengkapi dulu hanya ya. C, 1 tangannya berarti 3 lagi untuk si H. C yang ini 1 2 3. 1 lagi untuk H.
Kemudian C yang ini 1, 2, 3 sudah ada 3 tangannya, berarti satu lagi. CH dan C yang terakhir baru satu tangannya, berarti CH 3. Langkah pertama, tentukan dulu yang mana rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang ada gugus OH. Kita lihat ini rantainya. Kita lihat yang lurus 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga ternyata 4. Ya kan? Kita ambil aja yang lurus. Ini dia. Ini dia rantai induknya. Oke. Kemudian kita beri nomor. Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Berarti dari kiri atau dari kanan? Ya, dari kanan ya. Ini OH-nya di sini. Berarti kalau dari kanan 1, 2. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Berarti dari kanan 1, 2, 3, 4. Di luar induk, ini adalah cabang. Nah, ini yang disebut dengan cabang. Nama cabangnya karena CH3 tadi namanya adalah metil. Hanya ada satu cabang ternyata. Baru kita beri nama. Bagaimana cara memberi nama? Tulis dulu posisi cabangnya di nomor berapa? Metil di nomor 3. Berarti 3 cabangnya adalah metil. 3 metil. Baru posisi gugus OH dan nama rantai induknya. OH-nya lihat ini ada di nomor 2. Berarti 3 metil 2. Baru nama rantai induk, ada berapa rantai induknya? 4. Kalau 4 berarti butanol. Ya, berarti namanya adalah 3 metil 2 butanol. Soal kedua. Ini dia sudah lengkap hanya ya. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu yang mana rantai induk. Silakan kalian perhatikan yang mana rantai induk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Berarti ini rantai induknya. Yang paling panjang kan? Ini dia gugus OH-nya. Jadi rantai induknya mengandung gugus OH. Kemudian di luar induk itu yang disebut dengan cabang. Yang mana cabangnya? Ternyata ada 2 ini ya. Ini dia, ini yang cabangnya. Cabangnya ternyata juga masih metil, CH3. Metil, ini juga metil. Beri nomor, dimulai dari kiri atau dari kanan. OH-nya di sini. Berarti yang paling dekat dengan gugus OH. Berarti dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita tulis namanya. Namanya seperti tadi, posisi cabang dulu. Posisi cabang di nomor 2 tetap harus kita tulis nomornya. Jadi bukan hanya satu kali aja ya, tapi tetap kita tulis 2,2. Jadi namanya adalah 2,2, cabangnya di nomor 2. Kemudian karena metilnya ada 2, maka untuk cabang yang sama diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kalau 2 yang sama di, kalau 3 yang sama tri, kalau 4 yang sama tetra. Kebetulan 2 di sini berarti namanya 2,2 dimetil. Ya, dimetil karena metil kan, metilnya ada 2, dimetil. Selesai cabang baru rantai induk. Posisi OH di nomor berapa ini? 1. Berarti 2,2 dimetil 1. Nama rantai induk 5 berarti pentanol. Pentanol. Nah, ini soal yang kedua. Kita lihat soal ketiga. Sudah lengkap juga ini, kebetulan hanya mana rantai induknya ini. Kalau kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba kita lihat alternatif lain. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ini bukan satu kesatuannya. Ini C-nya ada 3, cuma dijadikan satu penulisannya. C3H7, tapi aslinya ini adalah ada 3 atom C. Jadi kalau mau kita jabarkan jadinya adalah ini ya, kita tulis di sini CH3, CH, kemudian OH, CH, CH. Nah, ini kita jabarkan 3-nya. CH2, CH2, CH3. Nah, ini dia. Kemudian di sini CH, CH2,
kemudian CH3. Ini ke sini ya. Nah, ini dia rantainya sekarang setelah kita jabarkan C3-nya, C3H7. Kita tentukan mana rantai induk. Jelas ini ke bawah 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ke bawah ya. Kita buat dulu, kita tandai dulu. Ini dia rantai induknya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita lihat nomor dimulai dari mana? Ya, cabangnya yang mana cabang? Ini cabang ya. Cabang di luar induk adalah cabang. C-nya ada 2, berarti nama cabangnya adalah apa? Ya, etil. Nama cabangnya adalah etil. Baru kita beri nomor. Nomor dimulai dari atas atau dari bawah? Lihat OH-nya di mana? Di atas. Berarti nomornya dimulai dari atas. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 atom C di rantai induk. Baru kita beri nama. Namanya apa ini sekarang? Cabang. Cabang di posisi C berapa ini? 4. Berarti 4 etil. Angka sama huruf itu dipusatkan dengan strip ya. 4 etil. Kemudian posisi OH lagi. OH-nya di nomor 2. Cabangnya cuma etil ya, maka 4 etil. Kemudian OH-nya di nomor 2, baru rantai induknya. Rantai induk ada 7, berarti 2 heptanol. Oke. Ke nomor selanjutnya sekarang. Nomor 4. Ini belum lengkap, hanya kita lengkapi dulu. C ini berarti baru ada 1 tangan, berarti CH3. Ini CH2. Yang ini sudah ada 3 tangan ya, 1 2 3, berarti CH. Ini sudah ada 3 tangan, berarti hanya 1 lagi. Yang ini baru ada 1, berarti hanya 3. Nah, sekarang kita menentukan yang mana rantai induknya. Ini jelas yang lurus ya, 1 2 3 4 5, nggak ada pilihan lain. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Sekarang kita beri nomor. Nomor dimulai dari mana? Kalau dari kiri 1 2 3, dari kanan 1 2 3. Sama-sama nomor 3. Berarti prioritas selanjutnya adalah yang paling dekat dengan cabang. Jadi kalau dia sama dalam pemberian nomor berdasarkan gugusnya, maka dilihat cabangnya lagi. Seperti kasus ini. Ini sama-sama nomor 3, dari kiri 3, dari kanan 3. Berarti yang kita pilih sekarang adalah yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari mana? Ya, ini yang paling dekat dengan cabang. Dari kanan. 1 2 3 4 5. Oke, kita beri cabang yang mana? Ini cabangnya cuma ada 1 jenis, namanya metil. Kembali kita tulis nama. Sekarang kita tulis lagi namanya. Cabang nomor berapa? 2 metil. Kemudian OH-nya di nomor berapa? 3. 2 metil 3. Ada 5 rantai induknya, C-nya. Berarti pentanol. 2 metil 3 pentanol. Nah, sekarang selanjutnya nomor 5. Ini masih belum lengkap. Ini seharusnya C-nya berapa? Hanya 1 ya. Nah, ini dia. Nomor rantai induk yang mana ini? 1 2 3 4 5 6. Ke bawah 1 2 3 4 5. Kalau ke bawah 1 2 3 4 5. Sama-sama 5 ya. Kita ambil aja yang lurus aja, yang ini yang di atas. Yang ke bawah ini juga sebenarnya 5. 1 2 3 4 5. Cuman kita ambil aja yang lurus. Mana cabang? Ini cabang. Cabangnya ternyata ada 2 ini. Di soal nomor 5. Ada metil, ada etil. Nah, penulisannya kalau ada 2 jenis cabang itu berdasarkan abjad. Ya. Mana yang lebih dulu, etil sama metil? Ya, etil. Berarti etil yang kita tulis terlebih dahulu. Nomornya dimulai dari kiri, dari kanan. Ini OH-nya di sini. Ya, dari kanan ya. 1 2 3 4 5. Baru kita beri nama. Etil sama metil, etil dulu yang kita tulis. Etilnya di nomor 3. Berarti 3 etil. Baru cabang metilnya di nomor 2. 2 metil. Selesai cabang, baru rantai induk. OH-nya di nomor 1. 1. Kemudian C-nya ada 5. 1
delta 0. Nah, ini soal kelima. Kemudian soal keenam. Soal keenam ini dia belum lengkap, hanya kita lengkapi dulu. CH3, CH, kemudian ini CH juga, kemudian ini CH, CH2. Mana rantai induknya ini? Ya, ini ya rantai induknya. Oke. Cabang yang mana cabang? Ada satu jenis cabangnya metil, hanya ada metil ya. Metil. Nah, yang berbeda apa? Ternyata OH-nya ada 2. Nah, dia OH-nya ada 2. Nah, ini yang disebut dengan alkohol polivalen. Alkohol divalen. Jadi jumlah OH-nya ada 2. Kita beri nomor dulu. Yang dari mana? Nomornya dari sini ya. OH-nya yang paling dekat dengan OH 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara memberi nama pada alkohol divalen? Kita lihat. Awalnya sama, cabangnya dulu yang kita tulis. Cabang di nomor 3. Berarti 3 metil ya. 3 metil. Nah, baru posisi OH-nya karena ada 2, kita nyatakan juga dengan angka di nomor berapa dia? 1, 2. 1,2 OH-nya di nomor 1 dan di C nomor 2. Nah, baru nama rantai induknya yang berbeda, yaitu alkanadiol. Jadi rantai induknya ada berapa jumlahnya? C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu butana. Jadi nggak langsung butanol, tapi butana baru akhiran diol. Butana diol. Kalau ada 3 berarti butana triol. Nah, ini yang disebut dengan alkohol divalen. Yang ini karena ada 2 ya. Kalau lebih dari 2 itu biasanya disebut alkohol polivalen. Soal terakhir, kita lihat ini. Mana rantai induknya? Rantai induknya mana yang paling panjang mengandung gugus OH? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ke bawah juga 6. Kita ambil aja yang lurus ya. Ini ada yang berbeda nanti di sini. Jadi ya, contoh soal yang Ibu buatkan sudah mewakili setiap tipe rantai karbonnya atau rantai karbonnya ya dari setiap senyawa alkohol ini. Mana cabangnya? Ini bukan CH2, seharusnya CH berapa ini? Maaf, salah, ini seharusnya CH3 ya. Oke, kita tentukan nomor dimulai dari kiri atau dari kanan. Ini OH-nya di sini, berarti posisinya nomor satunya dimulai dari paling dekat dengan OH, berarti dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang cabangnya ini dia di luar rantai induk, ini yang disebut cabang. Ada 3 cabangnya dengan 2 jenis, metil dan etil. Metil ini adalah etil. Seperti biasa, sesuai abjad, etil lebih dulu kita tulis dibandingkan metil. E lebih dulu daripada M, berarti etilnya dulu yang kita tulis. Jadi namanya adalah etil di nomor berapa? 4 etil. Kemudian baru metilnya di nomor berapa? 2 ya. 2 kembali harus ditulis walaupun sama posisinya atau angkanya. 2,2 dimetil. Kemudian baru rantai induk. Rantai induknya OH-nya di nomor berapa? Ini dia OH di nomor 1. Berarti ini 1. Nah, baru ke rantai induk ada berapa? Ada 6 ini ya. 6 adalah heksanol. Yang perlu Ibu tekankan di sini, kalau kalian lihat awalannya ini etil, ini dimetil. Jadi kan ini sebenarnya D awalannya. Tapi pada penamaan yang diberi awalan ditri itu tidak kita lihat. Yang kita lihat adalah nama dasar cabangnya. Jadi bukan awalan ditrinya. Jadi tetap namanya adalah etil lebih dulu ditulis dibandingkan metil. Awalan di ini tidak kita lihat. Yang kita lihat hanya nama dasar
cabang. Jadi namanya adalah 4-etil 22 dimetil 1 heksanol. Demikianlah video mengenai tata nama dari senyawa alkohol. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Thank you for watching.